Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang kata ganti orang dalam teks pidato persuasif. Bukankah seringkali ada kata ganti orang yang digunakan dalam teks pidato persuasif? Karena pada dasarnya kita berpidato adalah berkomunikasi dengan orang, dan sebagian juga menggantikan kata-kata dengan kata ganti orang yang kita bicarakan. Mari kita lebih lanjut pelajari. Nah, perhatikan penggunaan sapaan untuk diri dan audien menggunakan kata ganti orang dalam teks berikut ini. Mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat untuk kita semua, sehingga kita semua dapat hadir dan berkumpul pada hari ini dalam acara sosialisasi. Nah, dan seterusnya. Perhatikan penggunaan kata kita yang diulang di sini. Nah, kita itu adalah salah satu dari kata ganti orang. Nah, perhatikan kalimat terakhir. Mereka hanya akan mengambil sampah yang terkumpul di tempat pembuangan sampah sementara di pinggir jalan, bukan? Nah, sekarang ada kata mereka. Lihat kalimat sebelumnya. Menjaga kebersihan lingkungan tidak bisa mengandalkan petugas kebersihan. Jadi kata mereka adalah menggantikan kata petugas kebersihan. Nah, kita bahas satu persatu tentang kata ganti orang. Kata ganti orang itu ada dua, yaitu kata ganti tunggal dan kata ganti jamak. Sedangkan kata ganti orangnya secara yang digantikan itu ada tiga jenis, yaitu orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Orang yang berbicara sendirian itu namanya aku, saya, itu tunggal. Tapi kemudian kalau sedang membicarakan aku dan teman-temanku, nah maka akan menjadi jamak yang kemudian dikatakan kita ganti menjadi kata kita atau kami. Nah, itu kalau orang pertama atau orang yang berbicara. Sedangkan kalau orang kedua itu orang yang dibicarakan. Nah, kita biasa menyebut orang yang dibicarakan dengan kata ganti kamu, kau, dikau. Nah, itu adalah kata ganti orang kedua atau orang yang kita ajak bicara. Kalau orangnya hanya satu, maka menggunakan kata ganti kamu, kau, dikau. Tetapi jika orangnya banyak, anggota kelas misalnya, kita menyapanya adalah kalian. Nah, biasanya ada malah kalian semua. Nah, yang namanya kalian itu lebih dari satu, maka dikatakan sebagai orang kedua jamak. Kata ganti berikutnya adalah kata ganti orang ketiga. Orang ketiga itu orang yang kita bicarakan. Kalau tunggal atau hanya satu orang saja, kata ganti orang ketiga kita bisa katakan menggunakan kata dia, beliau. Sebut nama orang, misalnya Santi. Nah, tapi itu kan lebih ganti. Itu tapi yang namanya kata ganti, orang ketiga tunggal itu dia, beliau, iya. Dia, beliau, iya, atau nama orang itulah orang dengan kata ganti orang ketiga. Nah, sekarang kalau orang ketiga itu jumlahnya banyak, kita melihat orang-orang yang ada di lapangan, cari kejauhan, kita akan menggantikan orang-orang 10 orang, 2 orang, 30 orang, ribuan orang di sana itu dengan kata ganti orang ketiga jamak, yaitu orang yang kita bicarakan menggunakan kata ganti mereka. Jadi yang namanya mereka itu orang ketiga jamak. Nah, sudah bisa dipahami? Orang pertama itu kita, orang yang berbicara. Kalau tunggal aku, saya. Kalau jamak kita, kami. Orang kedua itu orang yang kita ajak bicara. Biasanya kata gantinya adalah kamu, kau, dikau, kalian. Itu kalau jamak. Kalau lebih dari satu.
Terus kemudian orang yang ketiga, orang yang kita bicarakan, dia, beliau, ia. Nah, kalau orangnya lebih dari satu, ada banyak, bahkan banyak sekali, kita namakan dengan kata mereka. Oke? Demikian penjelasan tentang kata ganti orang. Kata ganti ini banyak kita temukan dalam banyak hal, termasuk dalam teks, pidato, persuasif. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.